saya dibantu, ini terus terang saya dibantu dari beasiswa umum, beasiswa prestasi, beasiswa super smart itu. Jadi kalau kalau bahasanya strateginya kalau tahu misalnya ini ya, beasiswa ini hampir hampir ini nih, hampir apa selesai biasanya 1 tahun ya mendapatkan itu. Nah saat itu nyari lagi gitu untuk bisa menyemangati, maksudnya menyemangati ya untuk mengapresiasi diri, Apresiasi apresiasi diri, diri. ya apresiasi diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Wonder Home Podcast, The Spring of Literacy. Dan pada hari ini kita kedatangan seorang doktor yang fresh dari Universitas Airlangga Surabaya ya. Benar, ya, Baru kapan ujian terbukanya itu, Mbak? Kemarin ya, bulan Belum lama ini ya, iya, minggu kemarin ini. 2 Jadi minggu ya, 2 mingguan yang lalu. 3 minggu benar. Masih sangat fresh. Jadi kita kedatangan yang tamu yang sangat hebat ini menyelesaikan program doktornya Ya, dalam waktu 2,8 iya. tahun ya. 2 tahun 8 bulan. Itu bukan kaleng-kaleng gitu. Menyelesaikan program doktoral, program PhD, program doktoral itu bukan perkara yang mudah, pasti berdarah-darah gitu untuk menyelesaikannya. Dan Bu Diah Pikanti Diwanti ini menyelesaikannya dalam tempo 2 tahun 8 bulan gitu. Tapi sebelum kita ngobrolin gimana perjuangannya, kita pengen tahu Bu Diah satu ya, mungkin bisa cerita gimana awalnya Bu Diah itu berkeinginan untuk mengambil program doktor. Sementara Bu Diah sendiri kan seorang dosen, dua seorang ibu rumah tangga yang punya putri-putri cantik yang juga dalam masa sekolah gitu. Gimana itu ceritanya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Salam. Selamat malam untuk seluruh pemirsa ya, pemirsa di Wonder Home. Terima kasih Pak Siva. Ini tadi sangat disebut dokter itu kayak deg-deg juga. Nanti terbiasa dengan sendiri. Iya. Sapaan yang gimana gitu ya. Dan berat-berat juga gitu. Tapi ya sudah, ya amanah juga itu bagian dari amanah. Sebenarnya kalau perjuangan ya, maksudnya awal kenapa ada keinginan, maksudnya ini menjadi bagian kewajiban kalau karena kita sebagai seorang dosen ya, maksudnya pendidik, arti ya sebisa mungkin kita akan menjadi salah satu role model ya, model untuk mahasiswa dan mahasiswi kita, di mana mereka akan mencontoh lah seperti itu siapa-siapa yang menjadi mungkin karena kita bagian dari fasilitator gitu kan, menjadi tentor mereka juga ya kita memiliki kalau saya sendiri memang kemauan saya ya terus belajar seperti itu ya. Sebagaimana saya sendiri menjadi role model untuk anak-anak saya, putri-putri saya gitu kan, dan mereka ya sangat terinspirasi dengan mamahnya seperti itu. Seperti itu. Iya. Ngajar sama saya nih Bu Diah ini di Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam di UMY. Dulu kan akhir-akhir sebelum ambil program doktoral itu kan ngerjakan renstra sama saya ya. Tiba-tiba ditinggal, saya diserahin untuk ngurusin renstra fakultas dan Bu Diah ngambil dokter. Tapi ngomong-ngomong gimana itu bagi waktunya antara ya tadi itu sebagai role model buat anak-anak, terus kemudian menjadi dosen dan kemudian menjadi juga seorang mahasiswa doktoral itu. Saya itu selama menjadi belajar lagi ya seperti itu, mengambil
doktoral di Unair itu saya masih menjalani aktivitas semuanya. Dalam arti saya mengajar tetap seperti itu. Kemudian ya selama ada quality time lah dengan anak-anak ya masih antar jemput juga karena mereka gitu kan mereka akan tapi saya coba memahamkan lah ya karena saya mengajar itu misalnya hari Senin Selasa Pak Siva. Memang saya sengaja minta waktu untuk mengajar itu biar durasinya itu langsung gitu. Nah, di Selasa malam pembiasaan itu saya harus balik ke Surabaya. Itu pembiasaan. Kemudian Jumat Sabtunya saya harus balik lagi ke Jogja. Karena saya harus mengajar persiapan. Tapi tidak hanya gitu saja karena saya ambil by riset. Jadi kalau by riset itu kan kebanyakan ke lokasi dan tempat penelitian saya itu di Semarang, tepatnya di Kabupaten Kendal. Jadi Jogja, Surabaya, Semarang itu sesuatu yang luar biasa. Itu segitiga kota yang jadi persinggahan dan tempat tujuan. Tempat tujuan, termasuk stasiun. Termasuk stasiun ya. Oke, bisa menyeimbangkan lah antara porsi di rumah, porsi ngajar dan porsi belajar tadi itu. Betul. Terus kemudian kenapa pilihannya dulu juga itu adalah UNER dengan program by research kan? Dan itu program awal ya di UNER ya? Iya betul sekali. Jadi saya perintis intinya. Sebagai perintis ya? Iya, pioner untuk kelas ini. Jadi awal itu memang tantangan seperti itu ya. Saya ambil UNER sendiri ya. Memang ada orang itu mungkin liku perjalanan pilihan dari pilihan dari studi yang ya saat itu sebenarnya ada ini Pak, ada program beasiswa gitu kan ya. Kemudian mengikuti proses itu dan memang ada pilihannya di UNER dan sesuai saya memang bidangnya PSDM. PSDM itu pengembangan sumber daya manusia. Ya, saya sendiri kan orang manajemen. Background S1, S2-nya juga manajemen, magister manajemen. Dan dua-duanya itu di UMY. Kemudian langkah dari saya sendiri secara strategis saya bahwa saya berkeinginan menjadi expert di bidang manajemen khususnya sumber daya manusia untuk tata kelola manusianya seperti itu. Nah, pas banget itu di UNER juga ini ada program itu dan untuk pengembangan sumber daya manusia salah satunya di UNER itu termasuk yang mendapatkan tempat di banyak orang gitu salah satu yang terbaik karena untuk program SDM betul, di Indonesia. Karena acuan dari acuan dari orang-orang yang bukan masalah public figure ya, tetapi orang-orang yang memiliki kompeten di bidang SDM itu banyak terlahir di sana. Dan pengajarnya juga para expert di bidang itu ya praktisi, akademisi dan banyak juga orang-orang publik ya, pejabat publik seperti itu yang masuk situ. Oke, sebelum kita nanti ngobrolin soal proses penyelesaian yang 2 tahun 8 bulan tadi itu. Sekarang topik yang diangkat gini. Sebelum masuk aplikasi ke UNER itu sudah punya proposal disertasi berarti ya. Jadi saya kan mengikuti istilahnya saya concern sebenarnya penelitian di Buana. Buana itu Badan Usaha Amal Nasyatul Aisyah. Buana itu Badan Usaha Amal Nasyatul Aisyah. Iya. Itu semacam unit usaha yang ada di organisasi dan ini organisasi di Nasyatul Aisyah, Ortom lah, Ortom Nasyiah, organisasi Nasyiah. Nah, saya sendiri sebenarnya sudah melakukan beberapa sebenarnya preliminarinya itu juga di Buana. Jadi sebelum itu apply untuk program doktoral pun memang sudah pernah melakukan preliminary research di Buana itu sendiri. Jadi artinya memang secara kesiapan saya coba tata seperti itu bahwa saya akan memilih ini. Tapi ada banyak sebab gitu ya Pak. Kenapa saya ambil Buana menjadi salah satu
tempat Jadi ya, objek ya research. dan objek untuk penelitian karena ini sangat potensial. Satu, ini punya apa namanya ya, milik ada kekuatan dari satu organisasi seperti itu, satu organisasi. Dan ini organisasi perempuan yang bahasanya ya sangat mengangkat apa namanya ya, istilahnya jadi barometer lah seperti itu untuk ya. Dan Buana sendiri kan sudah banyak sebenarnya, banyak apa di setiap wilayah itu ada seperti jadi. Gini barangkali Bu, mungkin belum banyak yang familiar Oke, gimana iya. strukturnya hubungan Muhammadiyah, Aisyah, Nasyiatul Aisyah, terus kemudian ke Buana ini Ke Buana. ada nggak hubungannya Oke. atau? Iya, sangat-sangat ini ya, sangat-sangat berhubungan ya. Jadi organisasi Ortom Muhammadiyah kan banyak ya, ada organisasi IPM, ekonomi, betul. IMM, dan Betul. masuk Nasyiatul Aisyah itu. Nah, untuk Buana sendiri adalah salah satu unit usaha ya. Kalau Unit di usaha. ini kalau awal usaha ya, kalau Kalau di di Muhammadiyah Muhammadiyah, ya, betul. di beberapa awal usaha. Nah, Buana sendiri memiliki banyak karena itu misalnya tingkatan wilayah gitu, maka di tingkatan daerah-daerah itu memiliki Ada itu Buana usaha-usaha itu ya. Dan itu bisa dari potensi dari daerahnya itu, misalnya potensi terkait dengan sumber daya alamnya yang dimiliki, kayak apa namanya produk kayak apa tumbuh apa buah jambu atau apa yang akhirnya mereka punya kekhasannya di sini, misalnya minuman itu apa jus jambu khusus manisan dan sebagainya, itu yang akhirnya jadi produk sendiri gitu, dan akhirnya berkembang jadi unit usaha gitu masing-masing itu. Oke. Kalau Nasyiatul Aisyah ini kan pemudinya ya, istilahnya putrinya. Bukan kalau Aisyah itu yang dewasanya. Sudah punya sebuah unit usaha gitu di Kendal itu. Kalau di Kendal ini karena kebetulan saya apa namanya, sebenarnya itu kan di Jawa Tengah ya, ikut Jawa Tengah. Cuman kan saya ambilnya di Kendal. Kalau sebenarnya yang lainnya juga ada di Surakarta ada gitu kan ya. Kemudian di beberapa daerah termasuk yang baru saya saat ini sedang teliti adalah di Banyumas. Ini saya juga sedang proses penelitian lebih lanjut yang lain di tempat lain seperti itu terkait potensi-potensi Buana. Nah ini yang sekarang yang Kendal itu memang sudah lama juga menjadi salah satu best practice selain Jawa Timur. Jadi kekuatannya sebenarnya Jawa Tengah, Jawa Timur itu sudah banyak ya istilahnya potensi itu yang bisa membangun kemandirian organisasi, dan itu menjadi salah satu apa namanya ya hal yang sangat menguatkan kita ya, menguatkan buat kita generasi muda ya, perempuan lah seperti itu, karena ini organisasi perempuan yang bisa dijadikan contoh seperti itu. Nah, apa dari Buana entah di Kendal entah di yang lain itu yang katakan gini, yang mereka anggap atau yang dianggap sebagai pencapaian tertinggi Buana dalam konteks pemberdayaan ekonomi itu apa, dalam konteks usahanya apa? Artinya mereka mampu untuk memberikan kemanfaatan bagi masyarakat sekitar. Jadi di Kendal sendiri ada rumah produksi ya. Rumah produksi itu menghasilkan banyak produk. Misalnya produk kecap, ada abon, ada kerupuk, ada semacam jamu-jamu kayak gitu, ada mukraf apa ya istilahnya, kemudian ya beberapa bahkan kayak warung-warung kayak mie ayam atau apa itu yang sudah terkelola oleh teman-teman di sana, dan ini menjadi salah satu ya bukti nyata bahwa kita memang ini patut untuk dan memang ini menjadi contoh untuk organisasi kemandirian organisasi. Oke, kalau boleh dihitung tadi ini kan dalam konteks research tadi itu preliminary research-nya itu sudah berapa lama sebelum masuk program doktoral itu, berapa kali atau berapa lama? Kalau di buana-buana yang lain, maksudnya kayak Jawa Timur mungkin sudah selama ini ya, selama saya mengenal Nasyiah seperti itu ya, itu sudah berjalan. Tapi untuk yang Buana Kendal yang khusus seperti itu, hampir
1 tahun saya saya mengamati, saya mencoba untuk komunikasi, dan kebetulan beberapa secara kultur karena sama-sama di Jawa Tengah ya, itu eh, ke sana ya main gitu kan ya, ngelihat berapa potensi yang langsung ke cabang-cabangnya malah. Ada sekitar 21 tempat di situ yang memiliki itu unit usaha. Unit usaha itu. Dan beragam. Ada bakerynya, ada rotinya, ada laraiba, itu enak banget itu istilahnya. Kalau sama yang lain-lain oke lah gitu. Iya. Dan karena kita langsung sana ya, maksudnya awal bisa melihat potensi-potensi itu, dan ini sangat menggerakkan. Saya yakin tentunya teman-teman yang ada di organisasi, apalagi di Ortom, akan sangat bangga dengan gerak yang dilakukan ya, penggerak usaha ini. Iya, sangat potensial. Oke. Jadi memang sudah ada benar-benar research di Buana di Kabupaten Kendal dengan segala kelebihan dan keunggulannya gitu ya. Terus kemudian itu dijadikan sebagai inspirasi untuk dijadikan sebagai objek penelitian gitu ya. Oke. Nah, begitu masuk ke program doktoral itu, yang otomatis dalam konteks seleksi kan ada interview ya. Pertanyaan apa yang membuat Bu Diah itu kira-kira bisa meyakinkan interviewers atau para calon promotor untuk bisa diterima di program Doctor by Research ini? Doctor by Research. Hal yang disampaikan saat itu kan ya, saat harus interview ya, untuk interview apakah bisa diterima atau enggaknya, saya sampaikan bahwa saya membawa sesuatu yang baru. Gitu. Sesuatu baru apa Mbak? Tentang kewirausahaan dalam sebuah organisasi. Iya. Itu kan udah lama saya sampaikan beberapa alasan dalam arti secara empiris gitu ya, temuan-temuan saya sampaikan di situ, bahwa ini adalah kekuatan dari ini juga kekuatan dari satu sumber daya ya, penggeraknya perempuan misalnya kayak gitu kan, penggeraknya perempuan. Kemudian ini ada satu hal yang menariknya di sini secara tata kelolanya teman-teman itu dari rintisan ya. Jadi awal berdirinya Buana yang ada di Kendal itu sendiri itu memang sudah sudah menjadi komitmen bersama. Artinya seperti apapun itu ya, maksudnya yang akan dihadapi itu akan menjadi kebersamaan lah yang diambil, sehingga sense of belonging, rasa memiliki terhadap Buana itu memang tinggi bagi teman-teman di sana, meskipun secara demografis gitu ya, ataupun letak saja itu tempatnya berjauhan itu Pak. Tempat antara satu dengan yang lain, tempat usaha, unit usaha yang ini ya, kalau potensinya. Tetapi kebersamaan, membangun komunikasi, kemudian justru itu menjadi sesuatu yang tantangan gitu, tantangan. Dan jejaring itu menjadi kekuatan. Iya, artinya mereka bisa merangkul di pemerintah. Mungkin kebaruan yang tadi disampaikan oleh Bu Diah adalah ini kewirausahaan organisasi ini beda dengan kewirausahaan yang dibangun oleh individu, oleh private sector yang komersil gitu ya. Iya, betul. Dan itu ada penciri gitu kan. Membawa penciri. Dan ini saya yakin organisasi itu memiliki potensi seperti ini gitu, dan bisa untuk ditumbuh kembangkan. Mungkin banyak sebenarnya yang muncul, tetapi untuk empowernya itu ya, kekuatannya itu untuk bisa mewarnai atau memberikan suatu kebermanfaat lebih, itu yang perlu untuk digali lagi. Oke.
gitu. Akhirnya masuklah di program Masuklah di program doktoral meskipun ya itu. Dan ini by research pertama itu saya kan by itu research juga by pertama. research pertama Seangkatan tentang Bu Diah itu berapa orang yang diterima itu? awalnya karena yang lain pada by course ya, sudah ini duluan. Ini by research itu baru mana kurikulumnya kan gitu. Dia berani banget Bu Dia kayak gitu kan. Ini bismillah saya bilang kayak gini. Karena itu dibuka Seangkatan Bu Diah yang awalnya. by research itu ada 3 awalnya. 3 yang di ini. Yang diterima. Oke. Yang Terus 2 mundur. oh, ini survival of the fittest gitu ya yang paling bisa. Nggak apa-apa, saya bilang saya tetap Maju maju research. terus, pantang mundur gitu kan. Terus saya ya malah ini bentuk bahasanya orang sumbangsi ya, maksudnya kita untuk masuk ke sesuatu yang baru gitu kan ya. Jujur tertantang. Tertantang gitu. artinya benar saat penelitian saya tentang kesiapan untuk berubah. Bisa ini nempel sekali nih saya harus buktikan. meskipun ya sini aduh kanan kiri oke gitu kan ya. Terus harus memang ya lumayan lah energinya, tapi memang harus Tapi kan kalau di kesimpulan Bu Diah kan kesiapan untuk berubah itu tidak berpengaruh signifikan pada salah satunya itu yang kedua itu pada wirausahaan ya. Iya. Tapi harus karena harus ada melalui kompetensi. Ya. Berarti yang tadi itu terbukti. Dua yang tadi nggak siap untuk berusaha menyelesaikan ini. Ya ini dan memang ini berjalannya ini tak terlepas dari peranan beliau-beliau ya. Selain dari promotor, kemudian promotor berani untuk keluar dari zona nyaman seperti itu ya. Saya sampaikan, insya Allah, Bismillah saya siap gitu kan ya. Kemudian teman-teman yang saat ini pun mengikuti jejak untuk by research gitu kan, itu mereka sangat support juga. Bu, ini kami nanti ini deh, acuannya kita ngekor ibu ya. Acuannya ini kita ya Bismillah gitu. Tapi yang membuat teman Bu Diah atau teman-teman yang lain lah gitu, yang membuat mereka berpikir ulang untuk by research akhirnya beralih ke by course gitu. Sementara Bu Diah tetap terus itu defining momennya di mana? Momen atau tantangan utamanya di mana? Yang membuat orang berpikir mending mundur gitu. Tantangan apa itu? Karena itu mencari jalan. Mencari jalan. Alhamdulillah kan kalau ini babat alas. Oh, petanya belum ada gitu ya. Belum ada GPS-nya. Terus gitu. Tapi di situ justru banyak sekali ilmu yang bisa kita ini kan ya. Sama-sama kita belajar seperti itu. Dari banyak warna, dari banyak masukan, kemudian dari apa yang strategi untuk munculnya ini, untuk rezeki ini ke depannya seperti apa. Dan saya bersyukur dengan ini. Saya bersyukur sekali. Artinya bisa mengawali ini dan istilahnya menjadi pembuka jembatan untuk teman-teman saya yang 2 angkatan, 3 angkatan ini mengikuti untuk beres ya. Agak didekatkan mic-nya, Bu. Terus kemudian ya akhirnya kan terus maju sebagai pionir As-Sabiqunal Awwalun gitu ya. Untuk yang melakukan program doktoral by research ini. Akhirnya kemudian yang strategi yang dipakai oleh Bu Diah, saya harus selesai nih. Saya menjadi pionir nih. Saya menjadi percontohan buat angkatan-angkatan setelahnya nih. Belum ada petanya ke depan nih. Akhirnya kan tentu perlu strategi ya. Strategi gimana cara menyelesaikannya. Strategi apa yang dipakai perencanaan atau apanya lah gitu yang tentunya ini butuh kematangan, juga kesiapan mental ya. Itu kesiapan mental karena teman-teman yang lain, Bu, udahlah gojek-gajek bahasanya seperti itu, mending yang sudah ada. Gojek-gajek tuh maju mundur kayak gitu kan ya. Soalnya kalau bahasanya orang itu mending yang sudah pasti gitu, ada kurikulumnya yang by course gitu. Padahal kan saya sendiri saya tetap sit in kelas, masuk kelas, di kelas teman-teman itu. Misalnya satu angkatan ada 6 orang nih, Pak Siva. Nanti muncul saya, udah Putri sendiri yang lain gitu kan ya. Ya cuman, wah ini yang by research nih.
Ya, semangat gitu kan. Ya, Ah. itu malah menjadi hal yang menjadi hal yang apa namanya ya, yang saya akan berpikir bahwa Heeh. apa yang bisa saya ini selama teman-teman juga mengikuti alur kurikulum mereka, Heeh. saya juga melakukan proses saya seperti itu. Dan Ah. saya terus komunikasi, saya ini coba untuk ya maksudnya sesuai arahan dari Mhm. prodi, Mhm, kemudian mhm. arahan promotor dan sebagainya. Mhm. Gambaran-gambaran itu alhamdulillah bisa saya lalui seperti itu. Hmm. Ya. Jadi satu adalah tetap ikut sit in Sit untuk itu bisa update dengan apa iya, yang iya. apa itu namanya perkembangan keilmuan, Materi-materi secara materi-materi yang keilmuan. diperlukan untuk Betul, penulisan betul. disertasi Iya, juga. betul. Komunikasi dengan promotor Promotor dijaga, dijaga. jangan hilang Betul. karena ini kan mempersyaratkan meniscayakan keharusan untuk sangat independen Betul. untuk bisa mengelola diri sendiri gitu Mbak Diah ya. Betul. Ah. Iya, karena selama ini kan kalau orang bilang by riset kan udah inilah yang penting apa ngejalanin yang ini ya. Kemudian tapi saya tetap terus ini ya istilahnya komunikasi kan di situ ada promotor, kopromotor, kemudian untuk pembimbing teori dan pembimbing metopen. Jadi dengan beliau-beliau itu saya komunikasikan secara intens. Kemudian di program doktoral itu ada nggak persyaratan yang mungkin bagi banyak orang paling sulit untuk dipenuhi? Iya, publikasi misalnya publikasi gitu ya. Berat ini Coba katanya. dalam waktu 2 tahun 8 bulan itu satu tadi itu harus menyelesaikan ujian-ujian gitu, menulis disertasi, publikasi. Gimana juga itu bisa terpenuhi juga dalam waktu yang singkat itu? Jadi gini Pak Siva, strategi saya sih ini misalnya dari hasil preliminar yang sebelum-sebelumnya itu saya sampaikan, saya bimbingan ke bagian ini. Ini diselesaikan, maksudnya ini dalam bentuk suatu penelitian awal selesaikan. Saya buat hasil seperti itu, gitu kan, hasil saya ikutkan, kadang saya ikutkan juga ke apa namanya kayak conference kayak gitu kan. Kemarin bahkan saya minta izin ke beberapa teman yang di Kendal. Ini saya akan bawa ke Penang loh. Gitu. Iya, saya mau belajar ini gitu kan ya. Saya mau sampaikan itu dan di sana juga welcome sekali saat saya sampaikan terkait dengan Buana itu. Apa feedback yang didapat dari sana? Atau ada masukan atau iya, komentar atau dari apa namanya teman-teman yang kebetulan saat itu bareng di conference itu kebetulan mereka kan banyak beragam ya. Mereka tertarik dengan apa yang namanya Buana, sangat tertarik. Ini organisasi tapi memiliki unit seperti ini gitu. Artinya kan dengan ragam yang saya ceritakan seperti itu dan inilah istilahnya bagus ya untuk untuk apa namanya dari satu organisasi perempuan ini sesuatu yang sangat menarik untuk terus digali seperti itu. Dan saya ya tetap fokus di situ, ibu gitu katanya. Tetap fokus di situ ibu. Ya sesuatu yang ada elemen saya, perempuan di situ. Tadi itu kewirausahaan organisasi di situ yang belum banyak expert di bidang itu. Betul. Dan ini kalau dibawa ke sana kan masukan-masukan itu sangat berarti gitu. Dari ragamnya itu tadi. Kalau by research itu ada semacam tahapan-tahapan, harus ada semacam ujian komprehensif kah, kelayakan, gitu juga ada? Sama, jadi sama. Jadi di situ awal itu sama ya, apa namanya proposal kayak gitu juga ada ujian proposal. Nah, sebelumnya kan forum riset itu terus. Jadi kekuatannya kita tuh yang by riset itu sebenarnya kalau kita mau belajar yang by riset itu kan karena di lapangan ya senantiasa menggali bahasanya informasi di sana, kemudian kita nyari terus seperti itu kan, itu sebenarnya sumber data. Data primer gitu. Dan data primer ya, data primer pun data sekunder maksudnya kalau kita masuk ini ya. Ini menjadi satu kekuatan sebenarnya kalau kita pengen mencermati lagi ya. Kita bisa bahasanya kita bisa menggali itu dan bisa menghasilkan satu laporan sesuatu yang bisa untuk disampaikan gitu. Dan saat itu memang menjadi forum riset ya. Kan forum riset harus beberapa kali gitu kan. Forum riset itu siapa yang ada di dalamnya dan apa yang harus
apa yang harus dilakukan di situ oleh mahasiswa? Untuk mahasiswa ya. Forum riset itu ya untuk menjadi satu momen, bahasanya menjadi satu momen bahwa kita telah menyampaikan beberapa temuan-temuan yang kita ini gitu. Dari mulai preliminary awal itu ya disampaikan seperti itu. Dan yang ada di sana kita mengundang ya teman-teman PSDM, baik itu yang angkatan terlama ataupun yang baru gitu, sama kita undang kita sampaikan hasil kita seperti itu. Dan butuh masukan juga, istilahnya itu sebagai feedbacknya seperti apa gitu, dan mereka mengenal apa yang akan kita teliti, dan itu kan menjadi sesuatu yang membangun ya. Secara keilmuan gitu, karena kita porosnya SDM kan, PSDM. Nah di situ juga secara langsung di lokasinya seperti apa tempat penelitian gitu, mereka sangat inilah. Dalam periode penyelesaian doktoral itu berapa kali forum research itu tadi dilakukan? Itu di awal-awal saja atau sampai juga menjelang akhir sidang gitu? Kalau sudah mulai kelayakan sampai ke tahap-tahap berikutnya itu sudah tidak. Tidak ada forum research. Jadi awal itu di awal. Forum research berapa kali itu dari awal. Kemudian ada proposal itu kan ya. Kemudian kita lagi ada forum research 1. Kemudian di bahasanya kayak seminar hasil ya, untuk menyampaikan kayak gitu kelayakan seperti itu. Ya itu tadi masuki seperti itu tahapan-tahapannya. Oke, luar biasa ya. Oke, kalau tadi preliminary research, forum research, terus kemudian ada komprehensif juga, ujian komprehensif, ada ujian proposal sebelum kemudian ke kelayakan. Ada gini, kalau menurut Bu Diah yang paling menantang, yang paling banyak masukan itu di mana? Di periode-periode mana? Yang paling banyak menantang itu sebenarnya dari awal ya, dari awal. Meskipun itu masukannya kan juga ada dari dosen ya, maksudnya dosen luar yang kita undang. Memang. Karena kan dosen di situ posisinya ada, dosen yang kita undang adalah yang akan memberi masukan-masukan itu, dan itu bukan maksudnya kayak promotor, itu di luar dari promotor, eksternal pihak penguji. eksternal penguji seperti itu. Nah itu awal-awal dari situ, dan juga dari teman-teman karena mereka kan cukup kritis untuk bahasanya itu menggali itu cukup kritis. Kemudian baru kita bawa saat ke ujian-ujian berikutnya, lebih itu ini ya. fokusnya. Luar biasa. Oke. Jadi untuk tadi itu ada bukan keharusan sih, aktif untuk sit in ke perkuliahan, komunikasi dengan para teman-teman yang by course, dengan promotor juga, di forum diskusi dimatangkan hasil-hasil preliminary research-nya gitu. Tapi pada saat yang sama juga aktif untuk ikut conference ke sana kemari, publikasi. Itu bisa diselesaikan dalam waktu, sekali lagi, 2 tahun 8 bulan itu kan? Energi apa yang membuat energi atau motivasi apa yang membuat Bu Diah bisa menyelesaikannya, punya kekuatan untuk menyelesaikannya itu? Iya, saya cerita dari awal lagi nih. Tentang satu filosofi sih tadi ya, filosofi di Erlangga itu ada yang namanya Satria Erlangga gitu kan. Kesatria Erlangga. Di situ kalau membaca dari filosofinya itu banyak memuat tentang perjuangan, patriot lah, tentang kepahlawanannya, daya juangnya, daya juang dan daya tahan, daya juang dan tahan. Saya terinspirasi dari itu salah satunya. Jadi bahwa kita nggak boleh untuk patah semangat, apalagi saat itu saya didorong untuk ini awal loh ya, riset awal, jadi ini nanti ada lulusan pertama ya untuk ini bahasanya bisa untuk menjadi contoh teman-teman yang lain seperti itu, dan teman-teman sangat mendukung saya yang ini ya, yang mengikuti jejak maksudnya ya, untuk by riset juga, jadi saling menyemangati seperti itu. Ayo ibu bisa
kita Bisa bisa gitu ya. melalui kayak gini Iya, bareng-bareng. Ya. dari Surabaya ngajar ke Jogja, penelitian ke Semarang, Semarang, ya, Kendal gitu. Itu kan terus itu iya, tiga kota ini. iya, Kan ada kan paling nggak saat-saat di mana capek gitu ya. betul, Di apa itu namanya di stasiun atau di iya, mana mikir iya, malam-malam gitu. iya. Ngapain sih saya kayak begini? Udah selesai, nyerah aja deh, Dan nggak kepikiran begitu. Nyala energi nyala, tadi itu salah satunya itu ya itu dipicu tadi, oleh filosofi itu iya, tadi ya. patriot tadi ya, Ya, patriot itu berjuang tadi. gitu. Nah, katanya kalau apa daya juang daya tahan itu kan memang apa harus kita miliki ya, seperti itu. Artinya menuntun ke diri kita saat ada keinginan untuk apa namanya ya, gitu kayaknya lelah, Kan ada di, gitu di bisa ujung hampir kayak nyerah gitu kan. bener kayak gitu Ada. dong. Saya lawannya apa? Apa? Enggak kayak gitu. Ah. Di diri saya tidak, enggak kayak gini gitu. Gitu ya. Ah, ah. Ah. Maju saya gitu. Saya malah kayak gitu. Artinya saya ini apa ya, self atau ya bicara dengan kita sendiri, Self reliance, Iya, self dialogue, dan, internal dengan, dialogue gitu ya. kemudian kita juga berdamai dengan diri kita. Dalam arti saat lelah ya memang kayak ini ya. Seringnya kan saya ini, cerita ini. Banyaknya kalau tiba stasiun malam hari, petang ya, tengah malam. Maka saya di situ, saya nggak langsung kemana atau keluar desa, enggak. Tapi coba istirahat di stasiun, kadang di Di masjid stasiun. ya, Ah. kadang di masjid gitu, Ah. nunggu sampai nanti apa subuh gitu. Ah. Nah itu baru saya keluar. Saya meskipun saya ada kosan tuh ada tempat kos itu ada di sana. Memang saya sendiri mencoba untuk belajar apa ya namanya, yang lihat kondisi kayak gitu. Kita harus tetap ini kan ya. Kemudian apa namanya untuk lebih apa namanya menikmati lah. Kalau saya malah perjalanan itu menikmati. Dinikmati, Dinikmati. bukan sebuah kesengsaraan. Meskipun yang kadang kalau perlu nangis ya nangis lah gitu. Tapi enggak lah, Gitu. enggak. Istilahnya di situ itu tadi ya, kalau kita sudah ini ya saya sampai di diri kita sendiri harus terus ya gitu. Tapi yang kayak gitu tuh kan nggak cukup hanya dengan mengingat filosofi, Bu Dia. Artinya kan pasti ada tempaan sebelumnya gitu, yang membuat kita punya cukup benteng ketika ada tadi itu ada kecenderungan satu sisi capek, nyerah, terus kemudian dilawan dengan tidak tadi itu kan itu kan lahir, kata tidak itu lahir mesti dari tempaan entah keluarga, Iya, betul. organisasi dan segala macamnya. Betul. Apa sebenarnya value atau nilai-nilai yang mungkin keluarga Bu Dia tanamkan atau pengalaman di masa muda yang pernah diperoleh gitu, yang kemudian menyumbang punya mentalitas kayak gitu tadi itu loh. Betul. Ini sama sebenarnya saat saya dari SMP itu saya pemburu beasiswa. Mohon maaf ini. Scholarship Hunter, pemburu beasiswa. Saya pemburu beasiswa. Ya. Ini kebetulan juga ada buku di Wonder Home ini, Gerbang Para Pemimpin. Ini cerita Pak Hilman Latif meraih beasiswa di luar negeri. Iya. Tapi mungkin ini ya, kalau saya masih ya beasiswa lokal-lokal lah gitu ya. Tapi bagi saya itu jadi selama dari SMP, SMA kayak gitu saya itu ya. Dan itu kan butuh ini ya, butuh terus tempat. Gagal, jalan, coba lagi gitu. Bagian saya kayak di kuliah dari semester awal itu alhamdulillah saya dibantu, ini terus terang saya dibantu dari beasiswa umum, beasiswa prestasi, beasiswa super sema gitu. Jadi kalau bahasanya strateginya kalau tahu misalnya ini ya, beasiswa ini hampir selesai biasanya 1 tahun ya mendapatkan itu. Nah saat itu nyari lagi gitu untuk bisa menyemangati. Maksudnya menyemangati ya untuk apresiasi diri. Ya terkait dengan keilmuan kayak gitu kan, terkait dengan aktivitas kita sebagai berkegiatan di mana gitu kan, itu kan apresiasi diri kita. Artinya kita belajar untuk menghargai diri kita, maksudnya kita untuk apa namanya, untuk tetap survive, untuk kita biar untuk menyambung. Jadi tidak lemah ya, untuk menempa itu selain tidak berdamai dengan diri, misalnya kayak gini, aduh gagal nih,
aduh aku nggak tembus nih misalnya ya, Pernah mengalami situasi iya, kayak gitu? iya pernah. Tapi saya coba lagi. Seperti Coba lagi. Mapres mahasiswa prestasi kebetulan. Ini mohon maaf saya tidak bermaksud ini ya, tapi hanya mungkin ini ada sedikit yang bisa di apa namanya ditularkan untuk terkait dengan motivasi. Itu Mapres pertama, saya kan angkatan 98. Angkatan Saya 98. 98. 99 saya sudah ngikut. Ya. Mapres Mapres. itu. Dan itu apa namanya ya? Peringkat kalau nggak 4 apa berapa? Jadi belum berapa besar gitu kan di ya. tingkat universitas atau fakultas? Kalau di tingkat fakultas oke, sudah ini. Oh, sudah. Aja. Di Univ saya sih ini. Kemudian ada teman saya yang saat itu ya kakak senior saya yang saat itu belajar harus otodidak, maksudnya belajar di tempat misalnya kayak bahasa dan sebagainya kayak gitu ya belajar. Kemudian presentasi yang baik seperti apa, karena itu kan sangat runtut seperti itu. Tahun 2000 saya coba lagi. Tahun berikutnya. Dan akhirnya alhamdulillah saya mau pres pertama. Oke. Dan itu menjadi spirit saya saat itu bahwa apa namanya sesuatu itu memang harus terus diperjuangkan. Insya Allah niatannya, yang penting niatannya kita yang itu tadi. Niatannya seperti itu. Jadi teruslah jadi pejuang gitu. Pejuang. Satria tadi ya. Pantang menyerah Satria Erlangga. Yang kemudian menemukan jodohnya dengan Satria Erlangga itu tadi. Ya pantang menyerah itu kan tempaan ya. Itu tadi tempaan tahan banting gitu. Ada kegagalan coba lagi gitu. Kita nggak tahu di usaha keberapa keberhasilan itu akan datang. Mungkin gitu satu ya. kali pernah jatuh atau kita pernah gagal, tapi berkali-kali kita bangkit. Nah, nilai bangkitnya itu yang proses bahasanya seperti itu ya, yang nggak bisa kita nilai gitu. Itu kan proses. Iya, menarik sekali. Iya, dia. Oke, itu tentang ini ya. Mungkin mudah-mudahan juga bisa ditarik pelajaran oleh para pemirsa soal bagaimana pengalaman mencari beasiswa, soal motivasi agar tidak mudah menyerah tadi itu. Balik lagi ke proses penyelesaian program doktoral tadi itu. Terus kemudian ya itu tadi tadi kan perjalanan Surabaya, Jogja, Semarang gitu. Terus kemudian akhirnya bisa ujian tertutup dan terbuka gitu. Itu gimana perasaannya itu? Apa yang dirasakan? Awalnya gini, saya pikir ya saya ini karena mungkin ini nanti kalau selesai itu adalah waktu untuk menghela nafas. Gitu ya. Tapi alhamdulillah malah setelah selesai itu amanah mungkin. Maksudnya dari teman-teman sendiri yang banyak namanya. Ayo Bu, ini Bu, ayo Bu, ilmunya ini kan Bu. Ditularkan gitu. Karena gitu. tadi itu sebagai pionir tadi itu ya, sebagai yang pertama. Tapi ya saya bersyukur lah, maksudnya yang teman-teman buat yang angkatan berikutnya ya itu bisa. Angkatan berikutnya itu kabarnya ada ketua partai. disebut. Terus kemudian wali kota gitu ya. Itu by research semua juga itu. Ada yang by research, ada yang by course. Beliau public figure. Itu adalah outsider. Orang lain meneliti satu objek tertentu yang nggak ada hubungannya dengan dia. Misalnya orang-orang luar negeri datang ke sini meneliti tentang Indonesia gitu. Ini tantangan peneliti sebagai insider. Gimana bisa membedakan antara Bu Dia sebagai aktivis Nasyiatul Aisyah dan periset Nasyiatul Aisyah. Dan itu sering berkali-kali juga ditanyakan oleh beberapa penguji, promotor gitu kan di awal gitu. Jadi bagaimana kamu memposisikan adalah kamu istilahnya sebagai peneliti, sedang kamu itu masuk di dalam itu, apakah bisa dikatakan kamu bisa mengatakan ini dengan satu pembuktian yang benar, yang tidak subjektif seperti itu. Ya saya sampaikan, saya akan tetap ada beberapa hal yang memang harus disampaikan memang untuk untuk kemajuan ya. Jadi membangun, bahasanya membangun.
membangun apa namanya buana itu sendiri seperti apa gitu, istilahnya masukan-masukan. Sekalipun itu temuan kayak temuan-temuan kemarin juga harus saya sampaikan itu kan di apa disertasi saya terkait bagaimana untuk membangun kompetensi yang ada di dalamnya, penggerak-penggeraknya seperti itu. Dan ini memang terus diupayakan gitu. Artinya plus minus itu kan sesuatu yang wajar karena itu proses. Saya bilang kayak kalau semua plus kayak gitu kayaknya sempurna sekali dan itu tidak membangun, saya bilang kayak gitu. Nah, ini kan beda. Jadi justru adanya balance ya, keseimbangan untuk terus bagaimana terkait dengan kesiapan untuk berubah itu menjadikan seorang bahwa dia akan menjadi sesuatu yang siap. Ya, maksudnya individu-individu yang siap baik secara organisatoris atau penggerak usaha itu memang mereka bisa untuk apa namanya beradaptasi dengan lingkungan yang akan membawanya. Sedang kita tahu saat ini semua ya banyak perubahan seperti itu kan. Banyak perubahan terkait dengan misalnya mekanisme pemasaran di dunia usaha seperti itu. Dan itu juga diperbarui, istilahnya disampaikan untuk teman-teman yang ada di unit usaha yang bergerak di sana bahwa misalnya membangun apa namanya tidak hanya lewat online gitu kan ya, apa namanya membangun kerjasama dengan beberapa pihak yang memiliki apa terkait dengan jejaring dan sebagainya. Itu memang apa namanya menjadi sesuatu yang saling mengingatkan, maksudnya reminder untuk teman-teman bisa lebih apa namanya memperbaiki terus. Jadi tetap objektivitas itu dijaga ya. Betul. Jadi ketika ke sana ya bukan sebagai aktivis NA, saya sampaikan saya peneliti. neliti, saya sampaikan bahwa saya ini gitu. Jadi apa? Oh ya ada hal yang perlu untuk ditata gitu kan ya. Oh ya kurangnya misalnya tata kelola apanya, misalnya ya di pemasarannya atau di apa. Nah itu kita sampaikan. Kalau temuan utama dari Bu Diah di disertasinya itu apa berkaitan dengan kewirausahaan organisasi ini? Apa yang menjadi tadi itu dalam tanda kutip novelty-nya yang ditawarkan dalam studi tentang sumber daya manusia itu? Kan salah satunya bahwa apa tadi kesiapan untuk berubah itu tidak selamanya tidak terpengaruh dengan ini ya kewirausahaan secara langsung karena di situ sudah ada full moderate ya, itu dipengaruhi akan berpengaruh apabila memang kompetensi itu disiapkan. Ada jembatan kompetensinya. Itu. Jadi penggerak-penggerak itu dikuatkan dulu dengan apa ya skill mereka, motivasi mereka. Kan kalau bahasanya Spencer itu ada 5 hal terkait motivate, gitu kan motivasinya, sikap, sifat dan kemudian pengetahuan dan keterampilan yang harus mereka kuasai. Yang paling tidak mereka memiliki kemampuan itu. Gitu. Sehingga apa? Ya itu akan melejitkan kewirausahaan gitu. Apabila kesiapan individunya sudah mulai ditingkatkan melalui kompetensinya itu tadi. Gitu. Dalam konteks Buana yang tempat penelitian Bu Diah, kompetensi itu belum kelihatan merata atau belum cukup untuk menyambungnya atau sudah atau dalam proses sebenarnya atau gimana? Sebenarnya kalau apa namanya hal yang bersifat secara umum, kompetensi secara umum ya, maksudnya apa namanya yang dimiliki misalnya ya kalau penggerak usaha ya bisa bisnis, bisa dagang itu secara umum seperti itu. Tapi terkait dengan keahlian khusus iya, karena di sana kan banyak usaha-usaha yang beragam ya, kayak usaha roti, contohnya gitu. kayak roti. Kemudian ada yang bisa membuat abon, kemudian ada terkait apa ragam jenis kerupuk, cemilan seperti itu, gitu kan. Mereka secara apa namanya kemampuan untuk membuat dan sebagainya itu kan butuh masing-masing punya ini kan. Perlu skill khusus masing-masing gitu ya. Iya. Nah itu yang perlu untuk dibahasakan lebih dimunculkan ditempa lagi di situnya, di kompetensi itu ya. Kompetensi yang dimiliki. Mungkin juga termasuk pemasaran, adaptasi dengan teknologinya dan macam-macamnya gitu. Keinginan untuk berubah saja nggak cukup. Ya, betul. Keinginan untuk berubah tidak cukup. Harus diaplikasikan dengan apa itu memang juga menyesuaikan diri, melebur, adaptasi dengan
tadi itu. Betul, Oke. Mbak Siva. Gitu Bu Diah ya. J. Coba mungkin ada pesan dari Bu Diah buat mereka yang Mm-mm. mau eh, daftar di program doktor apalagi by research itu utamanya satu apa yang perlu disiapkan, Oke. dua bagaimana cara menyelesaikannya. Iya. Baik, wah, ini ya. Eh, eh, Baik ya, buat sebenarnya apa namanya untuk teman-teman semua ya, atau eh, yang saat ini sudah berjalan, sudah sudah ini, berjalan. itu sudahlah memetakan, bahasanya sudah ada pemetaan Hmm, seperti itu, hmm, tinggal penguatan mungkin ya. hmm, Itu kan yang di ini ikhtiar hmm, kita itu hmm, tadi, kayak ada doa-doa panjang yang terus dimunajatkan seperti itu sebagai penguatan untuk diri kita gitu kan ya, hmm, bahwa ya mental itu juga itu ya hmm, dihubungkan dengan itu tadi. hmm, Kemudian apa tidak berputus asa gitu lah ya istilahnya, terus untuk membangun kita sendiri, belajar untuk sering berbicara dalam arti berdamai dengan diri kita saat kita misalnya mendapatkan sesuatu yang mungkin menjadi halangan, menjadi tantangan, kita coba untuk refleksi seperti itu, merefleksikan diri, kemudian tidak tidak menghukum diri kita gitu kan ya hmm, istilahnya. hmm, Kalau sudah ini patah semangat udah gitu. hmm, Kadang yang kebentur di situ, dan eh, ke- rata-rata saya dapatkan juga dari kakak-kakak tingkat itu hmm, hmm, seperti itu. Aku ketemu Iki orangnya, mohon maaf. eh, Saya sudah ketemu dengan ini, kesulitannya di sini. Udah ini kayak gitu. Jadi akhirnya pada ini juga gitu ya, eh, pada apa namanya terbawa arus ke sana. Tapi padahal kita harus melawan arus itu seperti itu. terus Dan cara melawan arus itu ya kita memahamkan, kita maksudnya dengan diri kita mampu untuk bisa melewatinya, karena masa-masa indah itu akan ada di depan kita. Nah, Seperti itu. akan terasa tambah manis kalau kita bisa melalui Melalui kesulitannya itu kesulitan tadi itu, ya. iya, menjalaninya itu. Oke, ya, Oke, itu gitu. butuh tekad seperti itu ya. Apa willpower ya mungkin ya, tekad. Willpower. Tekad itu tekad yang kudu dikuatkan. Tekad tidak menyerah kalau bahasa orang orang arek Surabaya Ada itu ya seru. bonek, bondon, tekad dan nekat Tekad gitu. dan Artinya nekat. kesalah. Ya, Sehingga apapun tantangannya, apapun rintangannya, betul. halangannya bisa Bisa dilampaui, dilalui, bisa diselesaikan gitu ya. diselesaikan Wah, dengan makasih. baik. Ya. Ya, Makasih banyak Bu Diah insya ya. Allah ya. Ini sebenarnya banyak hal yang bisa kita obrolkan dengan Bu Iya. Diah ini, tidak hanya soal dokter, karena dia itu adalah penulis yang produktif juga. Aduh, ya, ya. Ada banyak Saya belajar dari buku-bukunya, buku-bukunya tentang tentang sastra, ya, punya sastra. dengan komunitas Ya, sastranya. Jadi komunitas selain dosen, selain professional student yang tadi Iya, itu, iya. tapi juga aktif membina komunitas-komunitas menulis, Komunitas komunitas anak muda dalam Betul. puisi, sastra. Nanti bisa kita obrolkan di lain waktu soal-soal itu ya. Insya Allah. Iya. Oke, makasih Makasih. banyak Bu Diah. Iya, Salam sama-sama. buat keluarga, Terima kasih. terus sukses, berkah Amin, dengan amin. ilmunya. Sudah Amin. harus terbiasa untuk dipanggil Bu Dokter Diah ganti Dewanti. Iya. Dan makin menebar manfaat Amin, dimanapun amin, berada ya ya. Allah. Makasih. Terima Insya kasih. Allah ketemu lagi di lain Baik. kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.